Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du, fala hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala anugerah kenikmatan-kenikmatan yang diberikan kepada kita berupa kesempatan, kesehatan dan juga keimanan. Anak-anakku kelas 7 atau siswa baru yang saya banggakan, untuk mengenal madrasah, seyogyanya kita mengenal terlebih dahulu sejarah madrasah, Madrasah Tsanawiyah Ma'arif Bakung Udanawu Blitar. Kondisi yang kita lihat seperti sekarang ini tentunya merupakan hasil dari proses panjang yang tidak mudah. Untuk mengetahuinya, kita flashback, kilas balik terhadap kondisi madrasah pada awal-awal berdirinya. Baiklah anak-anakku semuanya, marilah kita flashback, kilas balik terhadap awal mula berdirinya Madrasah Tsanawiyah Ma'arif ini. Kita ingat anak-anak semuanya, kata Bung Karno, ada istilah atau ungkapan jasmirah, jangan sekali-kali melupakan sejarah, agar kita semakin mencintai madrasah dan juga menghargai upaya-upaya, usaha-usaha, perjuangan para pendiri, perintis Madrasah Tsanawiyah Ma'arif ini. Inisiator dari cikal bakal berdirinya Madrasah Tsanawiyah Ma'arif Bakung Udanawu ini adalah pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Udanawu. Yakni sekitar tahun 1950 didirikan sebuah lembaga pendidikan formal yang diberi nama Sekolah Menengah Pertama Islam atau SMPI. Pendirian ini didukung oleh para penisepuh, diantaranya ada Haji Habibul Mustafa, kemudian ada Mbah Haji Darul Khairi, ada Mbah Haji Dahlan, ada Mbah Haji Fatah, kemudian ada Mbah Haji Anwar, dan ada beberapa yang tidak bisa saya sebutkan nama karena berasal dari sumber tidak bisa menyebutkan nama. Beliau akhirnya mendirikan lembaga pendidikan formal yang awalnya hanya digunakan tempat untuk madrasah diniyah. Bertempatnya ada di Pondok Tapan yang sekarang ditempati oleh Madrasah Ibtidaiyah Wahid Hasyim. Dengan didirikannya Sekolah Menengah Pertama Islam ini, tanggapan dari masyarakat kala itu belum begitu antusias, karena ada yang tidak suka kok didirikan lembaga formal. Kemudian ada yang acuh tak acuh karena tidak faham kepentingan lembaga pendidikan formal. Kemudian ada lagi yang memiliki dukungan cuman minim. Mengapa ini terjadi? Karena memang belum ada pemahaman di lingkungan masyarakat kala itu untuk lembaga pendidikan formal. Maka pendidikan formal yang ada kala itu ya ala kadarnya saja. Pendidikan formal kala itu diserahkan dan ditangani, dikelola oleh Bapak Syahir Zainal Abidin. Akhirnya pendidikan formal ini berjalan cukup lama, ada sekitar 13 tahun. Kemudian pada tahun 1963 Sekolah Menengah Pertama Islam ini atau SMP Islam ini berubah menjadi Sekolah Pendidikan Guru Agama, karena pengurus Majelis Wakil Cabang NU Kecamatan Udanawu memiliki inisiatif untuk bisa mendirikan lembaga pendidikan yang bisa mencetak guru agama.
Maka SMP Islam ini akhirnya berganti nama menjadi Madrasah Muallimin Muallimat Nahdlatul Ulama. Lembaga pendidikan Muallimin Muallimat Nahdlatul Ulama ini anak-anakku semuanya bisa disebut dengan PGA 6 tahun. Yang 3 tahun mereka melaksanakan ujian, kemudian mendapatkan ijazah Madrasah Sanawiyah. Kemudian tahun keempat mereka juga melakukan ujian, kemudian mendapatkan sertifikat PGA 4 tahun. Kemudian 2 tahun berikutnya melakukan ujian PGA sehingga disebut dengan PGA 6 tahun. Maka untuk penempuhan lembaga Madrasah Muallimin Muallimat Nahdlatul Ulama ini ditempuh dengan 6 tahun, kemudian mendapatkan ijazah 3, yakni PGA 6 tahun. Kondisi saat itu siswa-siswinya ya ala kadarnya masih belum memiliki seragam. Hanya satu seragam yang ada, yaitu abu-abu putih. Lainnya belum seragam. Kemudian mereka semuanya juga tidak memakai sepatu. Sepatu itu dipakai ketika ada momen-momen tertentu. Setiap harinya mereka dalam kondisi belajar mengajar, dalam kondisi pembelajaran, mereka ya nyaman, enjoy dengan tanpa sepatu, atau istilahnya saat ini adalah ceker. Yang perlu anak-anak semuanya ketahui bahwasanya sekolah Muallimin, Madrasah Muallimin Muallimat Nahdlatul Ulama ini sudah dipindahkan di rumah Mbah Haji Dahlan, yakni berada di lokasi Madrasah Sanawiyah Ma'arif yang kita tempati ini, akan tetapi di Madrasah lokasi utara. Begitu anak-anakku semuanya kondisi yang ada pada saat itu, dan tetap itu dikelola, di manajemennya diserahkan pada Bapak Syahir Zainal Abidin. Pada tahun 1977 Madrasah Sanawiyah, Madrasah Muallimin Muallimat diganti nama dengan Madrasah Sanawiyah Ma'arif. Kepala madrasah pertama kali dipercayakan kepada Bapak Haji Fatkur Rahman SAG. Beliau menjabat selama 25 tahun, mulai dari tahun 1977 hingga tahun 2002 karena beliau mengalami kecelakaan. Pada saat beliau menjabat, beberapa pencapaian dapat dilihat oleh masyarakat. Mulai dari siswa, tapak demi tapak, akhirnya mencapai 700 siswa. Kemudian dari segi bangunan yang digunakan awalnya adalah warisan dari Madrasah Muallimin Muallimat yang kemudian direnovasi. Kemudian karena bertambahnya siswa, akhirnya dibangun gedung sebelah selatan sendiri yang menghadap ke utara, berdiri kokoh walaupun atapnya masih asbes. Kemudian didirikan pula pada masa beliau gedung lantai 2. Lantai pertama digunakan untuk pembelajaran, lantai 2 digunakan untuk ruang pertemuan. Pada saat beliau pula didirikan pula masjid sebagai tempat kegiatan keagamaan siswa. Kemudian pada tahun 2002 setelah beliau wafat, kepala madrasah dipercayakan kepada Bapak Haidar Mirza SPD. Beliau mewarisi gedung yang sudah dibangun, yang saya sampaikan tadi, dan juga siswa yang sudah ada. Akhirnya berbagai inovasi-inovasi beliau lakukan.
Dengan bertambahnya siswa, akhirnya pada masa beliau kemudian dibangun gedung pembelajaran sebelah kanan dan sebelah kiri. Dari gedung lantai 2 ini kemudian didirikan pula gedung yang dekat dengan jalan raya. Lantai 2 yang pertama digunakan, lantai pertama digunakan untuk gedung pembelajaran, lantai 2 digunakan untuk gedung olahraga atau gedung kegiatan siswa. Kemudian berdiri kokoh dan megah. Dibangunnya gedung kokoh dan megah lantai 3. Pada masa beliau juga, beliau berinisiatif untuk membuat siswa ini menjadi nyaman dalam berbagai kegiatan. Maka beliau berinisiatif untuk membangun terop permanen yang dilengkapi pula dengan panggung permanen. Ini adalah pencapaian beliau selama menjabat sebagai kepala madrasah, agar siswa-siswi bisa nyaman dalam berkegiatan, agar siswa-siswi berprestasi selama menjadi siswa di madrasah. Yang akhirnya siswa-siswi pada masa beliau ini tembus hingga 1.200 siswa. Ini adalah pencapaian yang sungguh sangat luar biasa. Kemajuan demi kemajuan beliau kembangkan di Madrasah Tsanawiyah Ma'arif ini. Akhirnya pada tahun 2019, karena beliau sudah berumur 60 tahun, maka kepala madrasah akhirnya dipegang oleh Bapak Faruk Rifki SPD. Bapak Faruk Rifki SPD mewarisi seluruh fasilitas yang sudah beliau bangun, dan juga siswa-siswi yang sudah tembus 1.200 ini. Maka Bapak Faruk Rifki, beliau menyempurnakan bangunan yang sudah ada ini agar lebih lengkap lagi dan mengupayakan agar siswa-siswi Madrasah Tsanawiyah Ma'arif ini lebih berprestasi pula. Demikian yang perlu saya sampaikan pada anak-anakku semuanya tentang sejarah Madrasah Tsanawiyah Ma'arif ini, agar kalian semuanya semakin mengenal, semakin memahami, dan semakin mencintai Madrasah Tsanawiyah Ma'arif ini. Akhirnya dari saya ada kurang lebihnya dalam penyampaian materi sejarah ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.